Maka kita sebagai makhluk saudara hanya bisa ikhtiar. Apakah orang dagang pasti untung? Enggak. Apakah orang tukang ngaji itu pasti surga? Ya enggak juga. Tapi prosedur dijalanin akan menuju kepada buah. Kalau kita nanam padi, insya Allah dah panen. Kalau kita ibadah, ada harapan masuk surga, ada harapan. Itulah yang kita punya. Kepengen tuh cita-cita tuh ya harapan. Pasti nggak bisa. Yang bisa menyampaikan hajatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa ma'na wahdaniyatihi fil af'al annahu laysa li ghairihi ta'ala ta'sirun ma fi fi'lin minal af'al ay ala wajhil ijadi sawa'un kana al-fi'lu ikhtiyariyan aw idtirariyan id laysa lil 'abdi fiha illa mujarradul kasabi wal ikhtiyari dhahiri wa hadha wal haq. Adapun pengertian esanya Allah pada perbuatan, yaitu bahwasanya tidak ada bagi selain Allah Ta'ala memberi bekas apapun pada perbuatan dari segala perbuatan yang ada, yakni atas jalan mengadakan. Yang belum ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Sama saja ada perbuatan itu bangsa ikhtiar, kehendak sendiri, au idtirarian atau bangsa terpaksa di luar kendali diri. Karena tidak ada bagi hamba pada perbuatan itu melainkan hanya semata-mata kasab dan ikhtiar zahir saja. Wa hadza huwal haqq, dan ini adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah, madhab yang benar. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, malam hari ini kajian kita mengulang untuk lebih kita memahami tentang wahdaniyat fil af'al, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang esa. Wahdaniyat, esa baik pada zat, esa pada sifat, maupun juga esa pada perbuatan. Dan malam hari ini kita mau menutup pembahasan itu. Kita akan mengkaji esa pada perbuatan, dandani tauhid kita supaya benar-benar kita ini masuk pada golongan ahlus sunnah wal jamaah yang krusial pada wahdaniyat fil af'al. Mantepin keyakinan kita tentang esanya Allah pada perbuatan. Jadi apa itu esanya Allah pada perbuatan? Kita harus meyakini, seyakin-yakinnya, kita kudu meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai perbuatan. Karena seluruh perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta Anda
dan kerjaan Anda, daya kerja. Semuanya Allah. Kita tidak punya perbuatan dalam artian kita nggak bisa mengadakan yang belum ada, dan kita tidak bisa meniadakan yang ada. Nggak bisa. Perbuatan itu saudara ada dua. Ada namanya perbuatan ikhtiari, ada namanya perbuatan idtirari. Artinya ikhtiari di bawah kendali kita. Bertani, berdagang, itu namanya perbuatan ikhtiar. Perbuatan yang di luar kendali kita, kayak jatuh dari pohon. Ada orang jatuh dari pohon, itu kira-kira mau dia bukan? Mau dia? Hah? Mau dia bukan? Bukan. Dia kagak mau, tapi faktanya jatuh. Itu namanya perbuatan idtirari, di luar kendali. Itu Allah hakikat. Dagang kita untung tuh Allah. Bertani kita panen, itu Allah. Perbuatan idtirari kayak kita jatuh, kayak kita sakit. Ini kira-kira pengen sakit enggak? Enggak. Itu namanya faktanya sakit. Itu namanya idtirari. Ikhtiari kayak kita nonjok, memilih, begitu. Milih nomor berapa ya? Begitu. Nah, itu ikhtiari. Itu semuanya perbuatan Allah. Sebab selain Allah tidak bisa menjadikan apa-apa. Karena apa? Karena selain Allah tuh kenapa tidak punya perbuatan? Dalam arti mencipta, mengadakan yang belum ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Karena selain Allah tidak punya sifat taksir namanya. Tidak punya sifat kudrat, nanti di depan nih. Iradat, ilmu hayat. Enggak punya. Ntar kita di depan. Kita ini lemah. Kita ini bisanya cuman kepengen. Yang kita bisa cuman kepengen. Mewujudkannya mah kita kagak bisa. Pengen punya anak, ya tidur sama bini. Apakah pasti punya anak? Kagak. Karena itu bukan perbuatan kita. Allah yang mewujudkan anak. Berangkat ke pasar Bayoran kita. Tapi mewujudkan untung bukan kita. Memprediksi kita, berencana kita, menentukan kita nggak punya. Kalau kita punya, waduh, presiden kita dari dulu 2. Karena semuanya yang kemarin pengen aja kemarin 2. Pengen jadi presiden kan 2 orang. Kalau dia bisa menentukan berarti presidennya ada 2. Kan kagak. Yang menentukan karena Allah. Dengan kudrat iradatnya. Kita orang ini namanya makhluk lemah. Tidak bisa kita menumbuhkan gigi bayi yang baru lahir. Bisa nggak ya? Kagak. Biar kata dokter juga. Bisa nggak tuh dokter? Kagak. Kenapa? Sebab kita ini makhluk. Makhluk itu tidak punya sifat yang memberi bekas. Kudrat, iradat, ilmu,
hayat, nggak punya kita. Kudrat, iradat, ilmu hayat itulah yang disebut dengan sifat taksir. Karena Allah bisa memberi bekas dengan sebab adanya sifat-sifat taksir, sifat kamaliyahnya Allah, kudrat, iradat. Nggak ada. Makhluk nggak bisa ngerubah nasib, nggak bisa. Yang bisa ya Allah. Ngerubah nasab apalagi. Ngerubah nasib aja nggak bisa, apalagi ngerubah nasab. Cuma ngerubah catatan bisa, tinggal dicoret-coret doang. Cara menghilangkan garis kemiskinan nggak sulit. Sulit apa tidak? Sulit apa enggak? Cara menghilangkan garis kemiskinan sulit apa enggak? Kagak. Garis doang, hapus aja tuh garis kemiskinan. Garisnya hapus. Gitu. Garis doang. Kalau begitu, cuman memberantas biar miskin kagak ada, kagak bisa. Itu mau kompanya doang, mau juga kompanya. Nah, nggak bisa. Udah menjadi bagian. Jadi ingat, yang bisa memberi bekas hanya Allah. Yang bisa mengadakan untuk ada yang tadinya tidak ada adalah Allah. Yang bisa meniadakan yang tadinya ada adalah Allah. Sebab Allah punya sifat taksir. Inilah wahdaniyat fil af'al. Yang ada pada kita, idh laisa lil abdi fiha illa mujarradul kasbi wal ikhtiyari dhahiri. Karena yang ada pada makhluk, pada kita cuman ikhtiar, kasab. Kasab itu apa? Usaha. Kita tuh bisanya usaha. Orang pengen untung kudu usaha, namanya masa. Orang pengen untung kudu usaha, nama usahanya dagang. Nama usaha. Orang pengen panen kudu usaha, nama usahanya bertani. Orang pengen punya anak kudu usaha. Usahanya apa? Apaan? Tidur di masjid, baca Yasin 40 kali. Apa usahanya? Iya, tidur. Enggak nikah doang, kudu ditidurin. Gua males tidur. Ya kalau malas main TV baca 40 kali juga enggak nemu. Ini kita kudu kasab. Kasab tuh usaha. Orang pengen kenyang kudu usaha, namanya makan. Kalau ikhtiar apa? Ikhtiar sama usaha tuh beda apa sama? Beda. Ini kudu benar. Kasab itu artinya usaha. Kasab itu artinya, ini duduknya majuan lah biar ada paham. Ayo majuan. Enggak digebuk enggak. Moga yang nurut rezekinya luas, ilmunya manfaat. Ini kita ngaji masalahnya. Kalau ngaji saya tasawuf aja enggak saya tanya-tanya. Saya ngajinya tauhid masalahnya. Harus paham. Harus paham. Jadi kasab tuh bahasa kitanya usaha. Nih kita harus bisa bedakan. Saya ulang. Kasab tuh bagaimana usaha tuh? Orang pengen untung kudu kasab bahasa Arabnya. Bahasa kitanya kudu usaha, namanya dagang. Orang pengen dapat gaji kudu usaha, namanya
kerja, begitu. Kerja, udah begitu. Orang pengen panen kudu usaha, namanya bertani. Orang pengen punya anak kudu usaha, namanya tidur sama bini. Orang pengen masuk sorga kudu usaha, namanya ibadah. Jadi kasab itu usaha, ikhtiar itu apakah sama dengan kasab? Bed. Apa tuh ikhtiar? Memilih jenis usaha. Jangan asal usaha. Kudu memilih jenisnya. Begitu. Orang nyalon RT aja kalah, udah pengen nyalon presiden aja, nyalon dewan. Iya, di RT-nya nggak dikenal. Di RT-nya kan kudu ada usaha, keliling kemana-mana. Ikhtiar tuh perlu. Ikhtiar tuh memilih jenis usaha. Jangan asal usaha. Udah yang penting gua mau kerja aja kerja. Ini yang repot. Jadi orang tua jangan begitu amanah. Udah yang penting lu kerja apa kek, gitu. Akhirnya anaknya tidur mulu. Baru dia omong sama dia, lu ini bagaimana sih toh kerjaannya tidur mulu tuh di Betawi. Kerja aja, tidur aja, tidur aja, tuh kerja. Dikata kerja. Karena yang penting kerja, jangan. Kudu memilih, kudu paham. Paham. Kalau enggak bisa. Kenapa pondok-pondok di Jawa terus berlanjut, ikhtiar dari kasab. Kita kudu bisa nih, biar mengerti. Ini saya ajarin dulu dah sebelum lari ke situ. Saudara kerjaannya proyek mainnya, proyek. Mau proyek apa kek? Proyek kerjaannya, pemborong gedung. Maka saudara harus dipikirin tuh, bagaimana saudara ciptain tuh anak-anaknya. Di mana kelemahan saudara? Ini saya ajarin. Itu namanya ikhtiar. Saya ini yang masih kos tinggi adalah masalah panel listrik. Karena instalasi ini rada repot. Kurang insinyur kelistrikan. Kuliahin anaknya jurusan listrik. Begitu. Biar ngerti. Saya yang masih ribet urusan gambar. Kuliahin anaknya lagi arsitek. Kayak begitu. Saya ini masalah yang ngitung-ngitung ini nih. Teknik sipil. Jadi kita tuh namanya membangun company. Begitu. Repot kita. Kita di agama. Anak kita udah kuliahnya ekonomi. Kuliahnya ini. Akhirnya dia tidak ngerti. Di bagian dimana nerusin kita. Kelemahan itu ada pada bagian ini. Kalau di Jawa diatur dia. Ngurusin sekolah yang ini, ngurusin ini, ngurusin ini. Begitu. Ini mantepin pada tafsir, mantepin pada fikih, mantepin pada ini. Begitu. Supaya nanti itu ringan cara kerjanya. Kalau menyuruh orang kan berat. Kalau menyuruh orang dekat kan ringan. Begitu. Itu namanya ikhtiar. Kalau kita masa bodoh aja. Apalagi anaknya bergaul sama tetangga yang nganggur. Lu mau ngapain lu sekolah tinggi-tinggi? Baba lu kontrakannya banyak. Ya kan baba yang kontrakannya banyak, bukan kita. Lah anaknya baba 30. Lah kan kita anak ke 30, kan dapatnya 1. Bener nggak? Kan begitu. Akhirnya yang tadinya kontrakannya banyak kebeli sama yang ngontrak. Akhirnya kita yang ngontrak, kegusur aja. Cuman bisa dongeng doang kita. Ono dulu kampung Enjit ente tuh. Begitu katanya.
Dulu di Senayan begitu. Jadi dulu karena kita kurang persiapan, kurang membentuk, itu repot gitu. Akhirnya jalan pintas tuh jadi rame akhirnya tuh kayak pemain bola begitu. Ini kok enggak dari dasar ya begitu. Kalau begitu mau gampang aja orang-orang negeri ada dikritik begitu, diramein akhirnya. Jadi enggak ikhtiar. Pembinaan dari dasar kita terus mengatur. Jangan masa bodoh. Anak ini harus begini, anak ini harus ini, begitu. Udah terserah udah, yang penting lo kuliah dah. Ujungnya dia puyeng. Karena kita kagak ngerti. Repot di kita. Anak saya diem mulu. Susah aja ngomongnya. Ya karena dia kebiasaannya IT. Orang IT itu nggak pernah ngobrol. Hidupnya mau komputer, bener nggak? Dia kalau nggak ngobrol, emang udah kesehariannya. Mau ngobrol sama siapa? Laptop diajak ngomong, dekat orang miring, begitu. Jadi kita harus paham yang kayak begitu tuh, biar kita mengerti. Yang kayak begitu, nggak bisa. Kalau kita nggak mengerti, repot. Jadi ada kasab, ada ikhtiar. Kasab artinya usaha, ikhtiar memilih jenis usaha. Begitu. Kalau enggak ribut aja. Pelan-pelan belajar, ada pendekatan. Kita nggak ngerti, orang Jawa, lakinya tuh orang Sunda, atau kebalik. Dianya orang Jawa, bini orang Sunda. Dia baru ketemu menikah aja, bahaya. Cokot besi, atos. Gitu. Dikata atos. Atosnya itu orang Jawa keras, atosnya orang Sunda sudah, kan jadi ribut. Jadi ikhtiar, enggak asal kasab, kudu memilih kita orang jenis apa? Usaha. Maka kita sebagai makhluk saudara hanya bisa ikhtiar. Apakah orang dagang pasti untung? Pasti untung enggak? Enggak. Apakah orang tukang ngaji itu pasti surga? Ya enggak juga. Apakah orang muslim itu pasti surga? Ya belum tentu juga. Oh, namanya ikhtiar, kasab. Tapi prosedur dijalanin akan menuju kepada buah. Begitu. Kalau kita nempadi, insya Allah dah panen. Kalau kita ibadah, ada harapan masuk surga, ada harapan. Itulah yang kita punya. Kepengen tuh cita-cita tuh ya harapan. Itulah yang kita punya. Pasti nggak bisa. Kenapa orang dagang ketika rugi dia stres? Dia pastikan barang yang tidak pasti. Kemungkinan itu ada. Mungkin rugi, mungkin untung. Kenapa orang nikah nggak punya anak dia stres ribut? Karena dia pastikan. Bukan barang mungkin kudu dudukan pada barang mungkin. Ketika dia pasti, ribut, lu mandul, lu payah, lu burungnya, begitu. Ada aja, burungnya lah yang disalahin. Masya Allah, burung kuntul, ya kan? Enggak kagak ya. Maka perbuatan kita ada idtirari, ada ikhtiari. Kayak orang stroke. Tangannya begini-begini.
Tuh kira-kira ikhtiari apa idtirari? Di bawah kendali dia atau di luar kendali? Di luar kendali. Pengennya ya kagak. Tuh namanya idtirari. Allah tuh. Allah. Begitu. Kita nonjok ikhtiari. Ikhtiar. Dan kasab ini nih bakal kita nilai. Inilah pentingnya ngaji wahdaniyat fil af'al. Jadi kita sebagai makhluknya Allah menjalankan usaha, menjalankan ikhtiar, ngapain? Karena pengen tercapainya sesuatu yang kita tuju. Ada hajat. Hajatnya orang bertani pengen apa? Panen hasil padi. Hajatnya orang dagang pengen untung. Hajatnya orang ke rumah sakit pengen sehat. Gitu. Hajatnya orang menikah pengen punya anak. Inilah yang kudu didandani. Baru dia nikah ngobrol sama bininya. KB aja KB ya, biar kita nggak punya anak. Lu bagaimana lu nikah? Lu kagak bener lu niatnya. Bener nggak? Ujungnya Allah hukum. Dia KB kagak bisa punya anak. Rusak dia punya rahim. Salah dia. Lu nikah mau ngapain? Orang menikah itu agar supaya umatnya Nabi banyak. Bingung nanti ngasih makannya. Lah orang tua kita anaknya kayak biji tasbih 33. Bener nggak? Orang dulu kan anaknya banyak. Bener nggak? Begitu. Ada yang anaknya 10, ada 12. Saya nemuin jamaah majelis anak ke 35. Ada. Masih begitu. Ada. Teman kita satu belum lama nih meninggal. Daerah Pondok Kacang. Saya tanya, Pak, anak keberapa? Saya anak ke-17, guru. 17. Coba. Kan banyak. Enggak bingung orang dulu. Makan bangku sekolah kagak. Karena memang paham yang makan bangku sekolah raya. Bener enggak? Yang makan bangku sekolah apa? Ya raya. Jadi hajatnya orang bertani pengen dapat padi panen. Hajatnya orang dagang pengen untung. Begitu. Hajatnya orang ke rumah sakit pengen sembuh. Ingat, dagang, bertani, berobat, ke rumah sakit tidak menyampaikan, tidak menghasilkan hajatnya mereka masing-masing. Yang bisa menyampaikan hajatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bisa saja menyampaikan hajatnya makhluk tanpa usaha, tanpa ikhtiar, dengan kuasa dan kehendaknya Allah. Nabi Adam enggak ada bapak, enggak ada ibu, bisa. Allah mau bisa aja. Siti Hawa ada bapak doang, emak enggak ada. Dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri diambil, maka semua orang laki tulang rusuk kirinya kurang atuh, baru akan petang-tang petenteng kalau dikasih golok sampingnya kayak palang pintu. Goloknya di kanan di kiri, kiri udah sempurna, kasih beceng di kiri, begitu. Bener nggak? Dan Allah mampu mencipta manusia enggak ada bapak ibu doang. Contoh Nabi Isa. Sebagaimana Allah mampu mencipta manusia ada ibu ada bapak. Contoh kita. Jadi cara Allah itu berbeda-beda. Ada yang kelihatannya usahanya biasa-biasa aja, dagangnya maju, padahal warungnya di pojok. Ada orang warungnya di depan, kagak laris juga.
Kenapa ini kesinggung nih? Begitu. Jadi bukan tempat Allah, ini yang ngaji wahdaniyah. Dia dagang di Bayoran, kiosnya yang paling pojok, paling rame. Dukunin gua tuh orang. Masa lewat mulu nih orang, pergi ke pojok. Akhirnya bagaimana caranya supaya dibeli? Dibeli juga walaupun pakai ngutang. Itu kiosnya. Dibeli, dia pindah ke depan, malah belinya di depan, kagak ke belakang-belakang. Ini bagaimana? Orang yang lu iri, Allah yang punya wahdaniyat fil af'al. Jangan orang capek kalau orang ngejar-ngejar orang, pegel. Kita makhluk Tuhan kita dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Udah Allah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dekat. Jadi jangan orang, jangan bergantung sama obat. Oh no, obat kita beli aja nurut sama orang bisikin, ikut sama dia. Kita minum gak sembuh, dibanting. Obat tai doang menang 1 juta, sembuh juga orang. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Tuh. Ini karena bergantung sama makhluk. Allah tuh bisa nyampein hajat kita dengan usaha, bisa saja tanpa usaha. Ada bayi demam, bapak ibunya bingung. Bagaimana duit nggak ada? Tahu-tahu adem aja. Begitu. Itu Allah bisa. Ada orang cegukan, dibawa ke rumah sakit, duit nggak ada, bingung pakai apa ya? Tiker aja di pojok, Bismillahirrahmanirrahim, tiker dirobek, yang udah bosok kebakar, tempelin di jidat anaknya, pojokan tiker, cegukannya hilang. Ngalamin nggak? Oh udah tua berarti kalau ngalamin begitu. Sekarang nyari tiker bingung, akhirnya tisu aja dah. Ada tisu. Zaman enyak juga zaman dulu begitu. Bismillahirrahmanirrahim, hilang juga. Hebat juga tisu, bukan tisunya. Kalau lu bilangin sama pabrik bakal naik lagi harganya. Bismillahmu itu. Allah menyampaikan hajatnya makhluk bisa lewat jalan usaha, bisa juga dengan tanpa usaha. Hajat kita walaupun diusahakan dengan kesungguhan, kadang hasil, kadang tidak hasil. Andai hasil, itu bukan karena kita hebat, karena Allah mentakdirkan hasil. Kita dagang, kadang untung, kadang rugi. Andai untung, perbuatan untung punya Allah, maka bersyukur yang banyak. Jangan kita kata emang otak gua mencer, otak lu encer. Begitu. Kagak. Jadi bukan begitu, bukan. Inilah pentingnya ngaji wahdaniyat fil af'al. Sehingga saudara, tidak ada hajat yang bisa menyampaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mau menyampaikan, membuat hasil, kalau Allah tidak memberikan wahdaniyat fil af'al pada dia, maka tidak akan terwujud. Walaupun usahanya udah maksimal, tidur sama bini saban malam, nggak ada pray. Dia lihat pakai iklan Air Asia 7 kali dalam seminggu, 3 kali dalam sehari, luar biasa. Nggak punya anak juga. Ya kalau Allah nggak naktirin, tapi usaha ini perlu. Contoh para saudagar yang rugi,
Banyak orang dagang yang rugi. Banyak yang nyalon RT kagak jadi. Banyak nggak? Ini ada nggak calon RT ini? Kagak jadi. Begitu. Padahal udah usaha. Udah bisik-bisikin ngaku saudara. Lo kan satu engkong sama gua. Udah begitu-begitu. Yang tadinya nggak nyambungin juga karena dia punya aja. Kan suka-suka begitu ya. Begitu. Semua orang saudagar berusaha dengan sungguh-sungguh pengen dagangannya jangan ampe rugi. Tapi faktanya banyak yang rugi, yang bangkrut pun sabar. Kerugian yang terjadi pada saudagar, pada orang dagang, itu bukan tidak pinter. Banyak yang gelarnya SE, kan ekonomi berarti itu. MM, MBA, ambil dokter. Dia rugi juga. Banyak. Enggak diukur dari situ. Coba lihat tuh di TK tuh kan ada SD, ada TK di depan tuh. Atau di samping juga ada itu. Begitu. Gurunya naik Gojek, muridnya naik Mercy. Ada enggak? Nah. Kan pendidikan tinggian gurunya ya. Begitu. Enggak jadi ukuran. Bisa aja kita dokter juga naik bajai. Ya bisa aja. Bisa aja SD kagak lulus punya perusahaan. Bob Sadino. Enggak sarjana tapi bisa gaji sarjana, begitu kata dia. Jadi gantungan tuh sama Allah. Jangan sama akal, jangan sama ikhtiar. Ini mau sabab doang. Sabab doang. Kalau gantungan sama ini ya repot. Sholat duha sebab doang. Tapi dia digantungin. Udah seminggu sholat duha. Warungnya nggak laris. Berhenti sholat duhanya. Tahu doang ngerjain kagak. Mana yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga lagi malam ini. Emang ada? Yang mana orangnya? Kenapa? Jadi penyebab orang dagang rugi karena kurang sungguh-sungguh. Ya Allah, pala jadi kaki. Kaki jadi pala. Rugi juga. Ada kayaknya biasa-biasa aja. Tampangnya nggak meyakinkan. Sampai dicurigai jalan cara ada miring-miring. Kok bisa jadi RI 3 apa 2 itu? Tuh, kayak begitu. Enggak begitu. Ya Allah mau ya bisa. Allah mau. Begitu. Begitu Allah mau. Coba saya lahir dari rahimnya Raja Jawa. Enggak usah pakai cara raja. Coba. Kayak begitu, udah syukur yang ada aja, udah. Nggak usah puyang-puyang. Berobat, ya itu usaha. Apakah orang berobat itu pasti sembuh? Belum tentu. Buktinya banyak yang meninggal di rumah sakit. Sampai detik ini, rumah sakit ada ruang jenazahnya. Ada ruang jenazahnya nggak? Ada. Berarti ada yang mati nggak? Ya banyak. Rumah sakit mana aja, yang mau bintang berapa aja sama aja. Begitu. Ada orang belum juga berobat, cuma nama dukun dong dikasih air doang, sembuh. Bener nggak? Kalau Allah mau terserah Allah. Yakini obat itu tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan cuman sebab Allah punya wahdaniyat fil af'al. Obat itu berhajat kepada Allah. Minum obat kudu kita kerjakan sebagai usaha. Namanya sunnatullah. Berobat ke rumah sakit kudu namanya sunnatullah. Dan pahami Allah menyembuhkan orang yang sakit tidak berhajat kepada obat. Allah menyembuhkan orang yang sakit
kadang dengan obat, kadang dengan tanpa obat. Lihat orang keseleo tuh, diurut-urut aja, sembuh aja. Kan ada bagiannya. Tapi ingat, yang nyembuhin bukan obat, yang nyembuhin bukan dokter, yang nyembuhin bukan dukun, tapi Allah. Kalau ada orang klinik, kalau kagak sembuh, uang balik 100%. Keluar dari Islam detik itu juga. Berarti dia ngaku Tuhan. Enggak bisa, Anda enggak bisa nyembuhin. Bisanya ngobatin. Orang ngobatin pasti sembuh, ya belum tentu. Pak, operasi aja berhasil enggak? Dokternya dia sadar, ya 50-50. Itu sih nggak usah dokter, saya juga bisa jawab. Ya mungkin sembuh, mungkin kagak. Jadi gimana? Ya terserah, nama juga usaha. Tuh begitu. Yang kayak begitu. Itu ikhtiar. Begitu. Jadi kita harus paham tentang wahdaniyat fil af'al. Bahwa tidak ada makhluk yang punya wahdaniyat fil af'al. Karena kita tidak punya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Mana buktinya bahwa makhluk ini tidak punya wahdaniyat fil af'al? Yang punya cuman ikhtiar, yang punya cuman usaha doang. Buktinya banyak orang yang mati di rumah sakit. Padahal semua orang pengen sembuh, bahkan dokternya yang ngobatin. Udah banyak yang di tanah kusir, yang mati. Ada dokter ahli forensik, dokter Mun'im, mati juga. Kalau ada orang berobat sembuh, yakini bukan obat yang nyembuhin, tapi Allah. Bukan dukun yang nyembuhin, tapi bukan tukang urut yang nyembuhin, tapi bukan dokter yang nyembuhin, tapi orang berobat sembuh karena disembuhkan oleh Allah, karena Allah punya sifat wahdaniyat fil af'al. Enggak benar kalau ada orang bilang obat ini nyembuhin. Enggak benar, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Allah menyembuhkan makhluknya itu enggak perlu dukun, enggak perlu dokter, enggak perlu obat. Bisa. Coba lihat tuh monyet. Ada nggak pernah dengar monyet kena stroke? Saya tanya nih, pernah dengar nggak? Enggak. Hipertensi gitu? Hah? Dengar nggak? Kenapa enggak? Alami. Yang dimakan buatan Allah. Kalau buatan Allah mah apa aja menyehatkan. Monyet tinggalnya di tengah hutan, rumah nggak punya, baju nggak ada, baju hidup, bisa punya anak. Lah Anda punya rumah, kerjaan punya, kontrakan ada, tempat kerja ada, bingung, kayaknya ama monyet masih tinggian. Ini tauhid nih, benar nggak? Tauhid. Monyet tenang, nggak punya rumah biasa aja. Kita bingung. Monyet yakin Allah
Wahdaniyat fil af'al. Masa kita kagak yakin? Kucing apalagi? Makanannya ikan. Lah kucing sampai detik ini nggak bisa mancing. Neger aja kagak ngerti neger. Tahu neger enggak? Ngerti. Ngerti. Sama air takut. Rezekinya di dalam air. Tapi sampai sekarang kucing banyak. Kenapa? Dia ngerti Allah wahdabil af'al. Allah ngasih rezeki bisa aja. Walaupun saya sama air tuh nggak berani ngambil ikan, nggak bisa di air, sama air aja takut. Bisa nanti saya hidup, kata kucing. Masa kita ada tangan ada kaki, ijazah punya, kita bingung. Ini yang masalahnya pada tauhid. Makanya ngaji malam hari ini judulnya Dandani Akidahmu, bahagia menanti Anda. Kalau akidahnya nggak benar, stres hidupnya, bingung, mikirin, bingung, dan stres itu yang membuat penyakit pada datang. Dibikin happy aja. Gua nih belum punya rumah, ono monyet nggak punya rumah biasa aja, nggak bingung nggak apa. Kita mesti makan, begitu. Jangan sampai kita kalah sama binatang lah. Masih hidup sampai sekarang. Kalau kita mau bersyukur bener-bener, sampai detik ini aja dibombardir corona 3 tahun masih hidup. Ini ngaji nih, masih hidup nggak ini? Saya ngeri yang diam-diam mati kayaknya. Masih hidup nggak ini? Alhamdulillah. Masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor, ketupat laksa kampung kecil. Ya Allah, itu bukan orang susah. Enggak layak kalau ngeluh, enggak layak. Enggak layak. Yang sabar kayak orang mancing tuh, sabar. Makanya kalau mau nyari mantu, kata teman kita tukang mancing sabar. Begitu. Kenapa bang? Kacau. Iya, kata dia, gitu. Gue mau sabar. Begitu kata dia. Kolam yang belum tentu ada ikannya gue tungguin. Gitu. Kata dia tukang mancing. Begitu. Ketika nggak dapat, jawabannya pintar tukang mancing. Lu kenapa nggak dapet ikan? Lu kalau pengen dapet ikan, lu pergi sama mama lu ke pasar Bayoran, Bata Putih, banyak tuh ikan. Begitu. Daripada omelin bini, beli juga akhirnya. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana ini? Tuh, ada yang mancing ke Perigi Lama, sampai ke Pengasinan. Ya Allah, mancing juga kerjaannya. Rawat Cipondo, ya Allah. PLN Pondok Karya, nyampe juga. Begitu, masya Allah, mancing. Dari Muara Tawar sampai Muara Asin, gitu, ya Allah. Yang mana ini? Jadi kalau ada orang berobat sembuh, yakini yang nyembuhin Allah. Nggak usah puji-puji dokter, nggak usah. Kenapa dokter tidak bisa mempertahankan hidupnya? Ya karena dokter tidak punya wahdaniyat fil af'al. Dia bisanya ngobati. Itu aja dari nanya-nanya. Pinter enggak. Ketika kita datang ke kliniknya, dia nanya, ada keluhan apa Pak? Itu tandanya pinter atau tidak tahu? Tahu apa tidak itu? Iya tidak tahu. Kan yang tahu kita. Demam dok. Kita yang jawab. Kira-kira pinter yang nanya apa pinter yang jawab? Yang nanya. Nih lihat. Udah berapa hari? Kan gak tahu. Kita yang jawab 3 hari. Kan gitu. Udah minum obat apa? Kan gak tahu. Kita yang jawab. Obatan udah. Maksudnya dia nggak mau obat yang disebut tuh nggak bakal dikasih. Tadi bego-bego. Makanya ditanya dulu. Begitu. Akhirnya sama dia punya keluhan apa lagi?
Kan dia kagak tahu. Ujungnya udah tiduran aja, tiduran. Suruh tiduran. Mangap, disenter mulutnya. Tepuk-tepuk perutnya. Bayar aja 200.000. Bayar apa? Bayar apa? Nanya-nanya. Bayar apa? Nanya-nanya. Yang bayar siapa? Yang jawab. Jadi pinteran yang nanya apa pinter yang jawab? Yang nanya. Gitu. Ini benar apa kagak? Begitu. Jadi yang punya ilmu Allah. Kita nggak ada ilmu. Allah makhluk pun melemah. Karena itu yang punya sifat wahdaniyat fil af'al adalah Allah. Kalau kita memakhluk nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya memberi bekas itu bisa mengadakan yang belum ada menjadi ada, dan bisa meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Kita mau ubanan aja nih, udah kita tutup lagi, keluar lagi, tutup lagi, keluar lagi. Ini kagak berhenti. Ya karena kita lemah, nggak mampu berbuat apa-apa. Begitu. Kalau memang usaha itu tidak bisa menentukan, kalau memang dagang itu tidak bisa menentukan untung, kalau memang bertani tidak bisa menentukan panen, kalau memang tidur sama bini tidak bisa menentukan punya anak, kalau memang berobat tidak bisa menentukan sembuh, lalu mengapa harus berobat? Mengapa harus bertani? Mengapa harus dagang? Mengapa harus tidur sama bini? Jawabannya satu, karena mematuhi perintah Allah. Kalau begitu tidur sama bini dapat ganjaran, ya dapat. Kalau begitu mau sahabat malam terserah, mau sahabat malam ke dapat ganjaran. Kalau begitu dagang dapat ganjaran, dapat. Orang yang dagang malamnya capek banget. Man bata kalan bata maghfurun lah. Siapa orang yang tidur capek karena dia habis dagang keliling kemana-mana, maka tidur dosanya rontok. Orang dagang hanya mematuhi perintah Allah, untung bonus. Yang penting kewajiban kita usaha, dapat kagak wajib. Nyalon presiden kita kewajibannya, kalau pengen jadi dapat, nggak wajib, nggak jadi ya sudah. Orang kewajibannya usaha doang, ngapa harus marah-marah? Orang usaha doang kewajibannya. Tidur sama bini, ya udah usaha, serahin nama Allah. Begitu. Maka doa Allah manjannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jangan ditulis di tembok tuh doa. Itu doa ditulis di pagar. Hafalin. Yang apal anaknya repot. Waktu pagi-pagi sama gurunya di sekolah, di madrasah, coba doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa tidur, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana. Gurunya bingung. Loh kok itu? Bapak saya kalau mau tidur baca itu. Ada tulisannya gede banget di kamar, doa mau tidur. Saya apalin. Bapak lo begitu? Iya. Malah saban malam begitu. Waduh, ini repot kalau kayak begini nih. Begitu. Jangan ditulis yang kayak begitu di tembok. Apalin yang kayak begitu ditulis di tembok lagi. Jadi gunanya usaha tuh menjunjung tinggi perintah. Apakah ada ganjarannya? Ya ada. Sholat ada ganjarannya? Ada. Pasti masuk surga? Ya kagak. Kenapa lu sholat? Allah suruh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masuk surga? Belum tentu. Dagang emang pasti untung? Belum tentu. Kenapa lu dagang? Belum tentu. Allah nyuruh usaha. Semua nabi usaha. Nggak ada yang nggak usaha. Tariqatul anbiya wal mursalin, kasab.
Gurunya Imam Syafi'i, Imam Abul Hasan Asy-Syaibani dalam kitabnya Al-Kasab, Thariqatul Anbiya wal Mursalin. Usaha Nabi Adam bertani, itu usaha Nabi Adam. Ada yang nanam padi, nanam bawang, nanam anggrek, ini Nabi Adam tuh, torekatnya. Ada tukang kayu, Nabi Nuh, ngampakin, bikin kusen, bikin pintu, apa namanya tuh, furniture. Ah, itu kerjanya Nabi Nuh tuh, tukang kayu, kayak begitu. Kayak begitu. Ada usahanya itu pandai besi, Nabi Daud begitu usaha. Ada yang usahanya ngantau, tahu ngantau nggak? Ngambil barang di orang, itu Nabi Isa. Kayak begitu, usaha, nggak ada yang nggak usaha. Gitu, usaha. Makanya saya berpesan tuh kepada teman-teman kita yang tukang mandiin mayit tuh, ngewarung, jangan nggak ngewarung. Ngewarung dagang apa kek? Mau balon kek dagangnya, mau abu gosok kek, yang penting dagang. Biar jangan ampe ngeluh mulu, nggak ada yang mati apa ya? Begitu. Kan parah, karena dia begitu. Usaha. Jadi usaha itu perlu. Jangan nggak usaha, nyari yang mati mulu. Ada burung aja bunyi, seriti. Apa namanya? Teriti. Gitu. Ada yang meninggal nih. Begitu. Bininya dia yang meninggal. Tuh kan salah. Maka kita kudu usaha. Usaha itu ada ganjarannya, ada kalau usahanya benar mengikuti prosedur syariat yang diajarkan oleh agama. Di samping usaha itu menjunjung perintah Allah, apa manfaat usaha yang terbesar? Manfaat usaha menghilangkan penasaran, menghilangkan penyesalan. Kalau kita tidur mulu pengen untung, ngimpi. Kalau kita pengen panen kagak betani, ngimpi. Kalau pengen kita punya anak kagak tidur sama bini, ngimpi. Pengen masuk surga, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, ngimpi. Tauhidnya salah dia, nggak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pentingnya kita ngaji akidah. Apa menghilangkan penyesalan dan penasaran? Laki bininya sakit, obatin. Jadi kalau udah mati tuh, saya udah puas, udah usaha maksimal, begitu. Tapi kalau nggak diobatin, nyesel gua. Coba diobat tuh, kan nyeselnya nggak ada habisnya. Begitu. Kalau udah usaha enak. Ente udah usaha tuh, istrinya sakit, obatin. Kemana kayak berobat. Jangan gak usah, habis itu baru 3 hari nikah lagi. Oh pasti diracunin. Tandanya nikah lagi. Sakit tadi kagak diopenin. Tuh begitu. Berobat kemana kek? Semampu kita. Pilihan banyak, ada alternatif, ada macam-macam. Ala kulli hal, usaha.